Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan menjelajahi konsep rekursi dalam bahasa pemrograman C. Rekursi atau rekursif adalah teknik yang kuat dan menarik, di mana sebuah fungsi dapat memanggil dirinya sendiri. Kita akan memahami konsep ini melalui latihan-latihan yang mendalam. Jika Anda siap, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu rekursi. Rekursi adalah saat sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri dalam tubuh fungsinya sendiri. Hal ini sering digunakan untuk memecahkan masalah yang dapat dipecahkan menjadi submasalah yang serupa. Namun, kita perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam pemanggilan yang tak terbatas. Contoh pertama yang akan kita bahas adalah perhitungan faktorial menggunakan rekursi. Faktorial dari suatu angka n dilambangkan dengan n faktorial atau n dengan tanda seru, adalah hasil dari semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n. Mari kita buat contoh kode dalam bahasa C ini bersama-sama. Seperti biasa, kita memerlukan include stdio.h. Kemudian kita buat satu fungsi faktorial dengan tipe pengembalian integer. Faktorial, parameternya satu saja, dan kita perlu tipe data integer. Parameternya int n. Kemudian kita berikan percabangan di dalamnya atau conditional sentence. If n sama dengan 1, jangan lupa dalam bahasa pemrograman C sama dengan disimbolkan dengan 2 sama dengan yang berhimpitan. Kemudian return 1. Oke, kemudian kita membuat else kurung kawal buka tutup return n dikali faktorial. Jadi kita panggil fungsi faktorial ini, parameternya n min 1. Jadi hasil dari n min 1 akan dikirim menjadi parameternya. Oke, sekarang kita membuat fungsi main. Fungsi main memerlukan tipe data integer. In main kurung kawal buka dan tutup. Kita buat variabel 6 dan langsung saja kita inisialisasi nilainya di awal, yaitu 5. Ini menggunakan tipe data integer. Kemudian kita buat fungsi untuk menampilkan faktorial dari %d adalah %d lagi, dan kita beri /n supaya lebih rapi. Oke, kita panggil 6, kemudian faktorial 6. Oke, jadi %d yang pertama ini memanggil nilai dari 6, dan %d yang kedua memanggil faktorial 6 yang ini. Oke, terakhir return 0, jangan lupa. Mari kita coba jalankan program ini. Faktorial dari 5 adalah 120. Oke, di dalam contoh kode ini, kita mendefinisikan sebuah fungsi faktorial, fungsi ini, yang menggunakan rekursi untuk menghitung faktorial dari suatu angka. Fungsi ini memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang lebih kecil hingga mencapai kondisi dasar atau base case saat n adalah 1. Yang ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan melihat contoh penggunaan rekursi dalam menghitung deret Fibonacci. Deret Fibonacci adalah deret bilangan di mana setiap angka adalah hasil penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Berikut adalah contoh kode dalam bahasa pemrograman C. Seperti yang sebelumnya, mari kita buat bersama-sama. Ini saya tutup dulu. Seperti biasa, kita memerlukan include stdio.h. Kemudian kita buat fungsi dengan nama Fibonacci dengan tipe pengembalian
integer. Fibonacci, parameternya kita hanya memerlukan satu nilai dari sebuah variabel saja dengan tipe integer. Jadi parameternya hanyalah int n. Kemudian kita berikan conditional sentence atau percabangan menggunakan if, else. If n kurang dari sama dengan 1, maka kurung kawal buka dan tutup dan return n. Else kurung kawal buka dan tutup return Fibonacci n min 1 ditambah dengan Fibonacci n min 2. Oke, kita sudah selesai membuat fungsi Fibonacci. Sekarang kita buat fungsi main. Fungsi main memerlukan tipe pengembalian integer. In main kurung kawal buka dan tutup. Kita buat sebuah variabel 6 dengan tipe data integer dan langsung kita inisialisasikan nilainya 6. Kemudian kita buat fungsi untuk menampilkan printf angka ke %d dalam deret Fibonacci adalah %d. Kita beri /n supaya lebih rapi. Kemudian yang kita panggil adalah nilai dari 6 dan juga nilai dari Fibonacci 6. Seperti ini. Terakhir, jangan lupa return 0. Mari kita coba jalankan program ini. Angka ke-6 dalam deret Fibonacci adalah 8. Oke, pada contoh kode ini, fungsi Fibonacci menggunakan rekursi untuk menghitung angka ke n dalam deret Fibonacci dengan cara menjumlahkan hasil rekursi dari dua angka sebelumnya. Nah, rekursi adalah konsep yang kuat dan bisa digunakan dalam berbagai macam situasi. Namun perlu diingat bahwa penggunaan rekursi haruslah sangat berhati-hati untuk menghindari pemanggilan tak terbatas dan efisiensi yang buruk. Semoga video ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang rekursi dalam bahasa pemrograman C. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.